Operasi Koteka. Pada tanggal 19 Mei tahun 1972 pada kesempatan kunjungan resmi ke Wamena oleh Ibu Tien, istri Presiden Soeharto dari Indonesia, untuk menandai dimulainya resmi Operasi Koteka. Kunjungan resmi Ibu Tien, istri Presiden Soeharto, ke Wamena. Kunjungan ini menandai dimulainya Operasi Koteka, sebutan untuk labu yang dikenakan oleh laki-laki di dataran tinggi. Operasi Koteka awalnya dikembangkan untuk mempercepat pembangunan pesat dataran tinggi Irian Barat dan tempat-tempat lain yang baru saja diperkenalkan ke dunia beradab. Operasi ini, di bawah kendali militer, berfokus pada pengembangan pertanian, peternakan, kebersihan dan kondisi kehidupan, mendorong masyarakat untuk berpakaian dan berbagai hal lainnya. Kunjungan Ibu Tien ke Wamena ditampilkan dalam film sejak kedatangannya, didampingi oleh sejumlah istri duta besar dan istri menteri, hingga keberangkatannya setelah tinggal selama kurang lebih 22 jam. Dalam gambar, terlihat sejumlah besar pejabat tinggi yang hadir dan anak-anak sekolah yang berbaris di jalan menuju sekolah KPPD Proyek Satuan Tugas tempat beliau menyampaikan pidato tentang tujuan Operasi Koteka. Pidato juga disampaikan oleh Gubernur. Ini diterjemahkan untuk anak-anak yang berkumpul untuk menerima pakaian sebagai bagian dari upacara. Setelah ini para pengunjung dibawa ke sebuah resepsi di mana mereka diberikan kenangan atas kunjungan mereka dan di mana masing-masing diperkenalkan kepada orang banyak. Tarian tradisional diadakan di luar resepsi ini dan memang, sepanjang kunjungan Ibu Tien, sejumlah besar orang berpartisipasi dan mengamati awal resmi Operasi Koteka di Lembah Baliem. Di antaranya, 1 pejabat pemerintah dan militer, 2 Ibu Tien, istri Presiden Soeharto, 3 Gubernur Irian Barat, Verkaisiepo, 4 Bupati untuk Wamena, Akarma, 5 KPS untuk Wamena, Sakari, 6 Suster Misi, 7 istri Duta Besar Belanda, 8 istri dari berbagai duta besar dan menteri pemerintah yang mendampingi Ibu Tien. Deskripsi disiapkan oleh Larry L. Naylor, Southern Illinois University. Operasi Koteka mengalami kegagalan. Masyarakat Papua tidak beralih dari tradisi pemakaian koteka. Selain itu, operasi ini malah menimbulkan masalah. Masyarakat Papua pada saat itu tidak memiliki sabun dan tidak mengetahui cara menjaga kebersihan pakaian, sehingga baju dan celana yang belum dicuci mengakibatkan penyakit kulit. Selain itu, dilaporkan terdapat orang Papua yang menjadikan celana sebagai topi, sementara para wanita memanfaatkan pakaian sebagai tas. Larry L. Naylor menjelaskan bahwa pakaian harus dibeli dan dirawat, sehingga membutuhkan uang, padahal masyarakat tradisional Papua pada saat itu tidak memiliki akses ke pasar ataupun uang. Oleh sebab itu, pengenalan penggunaan pakaian dianggap sebagai suatu hal yang tidak dapat diadopsi oleh masyarakat tradisional Papua pada saat itu. Selain itu, pengenalan praktik pertanian dan peternakan yang baru juga gagal karena tidak ada rencana untuk mendorong penerimaan jenis makanan yang baru oleh masyarakat Papua. Tanaman baru malah lebih menguntungkan pendatang dari pulau lain. Selain itu, daerah masyarakat Papua saat itu terpencil dan tidak memiliki akses infrastruktur ke pasar, sehingga hasil panen dari Papua tidak dapat bersaing dengan daerah lain.